Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada perkataan ini terdengar baik, akan tetapi kalau dituruti maka akan membentuk sikap kita menjadi abu-abu. Sikap kita menjadi orang yang plin-plan dan tidak punya pendirian. Apakah perkataan tersebut, sobat-sobat? Perkataan tersebut adalah yang mungkin pernah sobat-sobat dengar. Kalau saya sering mendengar perkataan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau berdakwah, katanya yang menyejukkan. Jangan membuat perpecahan, membuat perdebatan. Itu perkataannya, sobat-sobat. Sekilas, perkataan tersebut terdengar baik. Menyejukkan. Sobat-sobat. Tetapi sobat-sobat, pertanyaannya, bagaimana dakwah yang menyejukkan itu? Ya karena yang maha benar itu Allah. Yang memiliki kebenaran adalah Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal. Artinya kebenaran itu juga Esa dan Tunggal. Kebenaran itu tidak berbilang. Bukan seperti yang dikatakan oleh kaum liberal, kaum pluralis. Mereka mengatakan tidak ada kebenaran tunggal. Sehingga mereka berpemahaman, berpendapat semua agama benar. Cuma jalannya berbeda. Nah, ini jelas bertentangan dengan kebenaran yang hanya dimiliki Allah. Nah, karena kebenarannya hanya milik Allah, kebenaran ini tunggal, tidak berbilang, maka ketika disampaikan, maka akan timbul pro dan kontra. Akan timbul yang mendukung dan yang menentang. Dan ini dialami oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah tauhid, maka Mekah menjadi guncang. Masyarakat Quraisy menjadi heboh. Dan akhirnya terbelah antara yang mendukung dakwah Nabi dan yang menentang dakwah Nabi. Bahkan tidak hanya di masyarakat Quraisy, tetapi di kalangan karib, kerabat
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Timbul perpecahan. Ya. Ini akibat dari Rasulullah menyampaikan dakwah tauhid. Nah, jadi di mana relevansinya ya kalau berdakwah yang menyejukkan? Jangan membuat perpecahan, jangan membuat perdebatan. Kalau perkataan ini dituruti atau menjadi dalil, maka Rasulullah tidak akan menyampaikan dakwahnya. Maka Allah tidak akan mengutus Rasulullah untuk menyampaikan dakwah tauhid di kalangan masyarakat Quraisy yang ketika itu ya penuh dengan kesyirikan, hurafat. Nah, jadi di mana relevansinya? Bukankah Allah juga mengatakan, ya, setiap para nabi akan ada musuh. Kenapa nabi ada musuh? Ya karena nabi menyampaikan dakwah tauhid. Musuhnya yang menentang, yang berbuat kesyirikan. Setelah Nabi wafat, maka para pendakwah ya akan mengalami hal yang sama. Karena sunatullah itu tidak berubah. Kalau Nabi dulu berdakwah ditentang, maka setelah Nabi wafat, yang mendakwakan kebenaran Islam, kebenaran tauhid juga akan mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Nabi. Bahkan ya, sekarang tidak hanya kesyirikan yang terjadi di umat Islam, tetapi juga bertambah dengan amalan TBC. Nah, jadi sobat-sobat, ya, perkataan kalau dakwah harus menyejukkan, jangan membuat perpecahan. Jelas ini perkataan yang mengecoh, menipu, dan memperdaya. Sehingga kalau ini dituruti, kita akhirnya pilih-pilih untuk berdakwah. Nah, yang ini saja yang tidak membuat pertentangan, yang disampaikan. Yang ini jangan bicara masalah bid'ah. Ya, nanti dimusuhi, orang tidak senang. Apakah dakwah ini seperti ini? Ya. Nah, yang seperti ini, sobat-sobat, ini namanya bukan berdakwah, bukan menyampaikan kebenaran, akan tetapi menyenangkan hati orang. Dan tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati semua orang. Ini juga perbuatan sia-sia. Ya. Nah, jadi kalau Anda benar-benar berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, pasti ada musuh, pasti ada yang membenci, pasti ada yang menentang, pasti akan ada yang mencaci maki, bahkan akan dikatakan gila, sama seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya konsekuensi logis dari kita menyampaikan dakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau Anda berdakwah, semua orang senang, tidak ada yang menentang kamu, tidak ada yang mencaci kamu, tidak ada yang menyebut kamu gila, Anda gila, artinya Anda, kamu, dan siapapun tidak berdakwah. Akan tetapi menyenangkan hati
hati orang. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.